Nah artinya memang Coach Sintayong ini adalah pelatih yang memang teliti. Dia ngelihat dulu faktor utama apa nih kelemahan dari para pemain Indonesia, fisik. Kuatin dulu fisiknya biar staminanya bagus. Setelah itu apa? Pertahanan nih. Bocor nih, banyak kemasukan gol. Kuatin dulu pertahanan. Jadi jangan selalu bermain terbuka. Main counter-counter aja dulu. Main transisi positif. Setelah itu sekarang kita melihat berani bermain terbuka, ya kan? Nah karena perlahan-lahan. Nah ini yang sangat disayangkan untuk timnas Indonesia U17. Nah saya juga gak ngerti kenapa kok para pemain tiba-tiba ngedrop. Kan sudah menjalani pemusatan latihan di Jerman dan setelah itu kan gak ada uji coba lagi ketika mereka balik ke Indonesia. Dan anehnya juga tidak ada uji coba lawan tim nasional lain. Nah kenapa lawannya cuma klub-klub? Nah gimana para pemain bisa punya pengalaman? Tiba-tiba lawan Ekuador mainnya langsung terbuka, ngegas di awal. Tapi terus kendor di babak kedua. Justru kalau tim pelatih ini paham bahwa para pemain tidak punya fisik yang kuat, artinya staminanya itu gak prima, jangan langsung ngegas di awal. Main mengandalkan tempo permainan. Bisa kok, kenapa gak bisa? Semangat boleh. Bagus sekali semangat dari para pemain timnas Indonesia U17. Dan saya ulangi lagi, para pemain pun bagus-bagus kok secara individu. Tapi menyatukan mereka itu perlu taktik permainan. Nah mainnya nih mau seperti apa? Tampaknya para pemain dilepas aja itu. Ayo nyerang. Babak kedua kedodoran. Namun saya bisa melihat di sini bahwa kemungkinan saya akan membantu teman-teman. Terserah teman-teman sendiri melihat, tapi tidak boleh menganggap bahwa ini 100%. Ini menjadi jaminan. Tidak. Bisa berubah. Nah, ada 3 nama yang saya kasih clue di sini. Saya kasih kisi-kisi di sini, dan spill di sini ya untuk mereka-mereka yang mungkin saja ini mungkin akan diambil nantinya, dinaturalisasi untuk kemudian mereka menjadi warga negara Indonesia. Setelah menjadi warga negara Indonesia, kita tidak bisa lagi menyebut mereka naturalisasi kan, karena mereka sudah berhak menyandang predikat sebagai pemain nasional karena mereka memang punya darah Indonesia, bukan diambil serta-merta bukan punya darah tiba-tiba kita naturalisasi main tim nasional, karena mereka dari ayah, ibu, kakek, nenek semua kan bisa ya, sehingga mereka punya hak juga ini. Nah, untuk lebih mempercepat ya, saya melihat di sini ada 3 nama menurut saya ya, terserah teman-teman menebak-nebak mereka-reka siapa itu, tapi saya bisa melihat ya bahwa 3 nama ini mungkin akan diambil. Bisa salah satu akan masuk atau 2 yang akan masuk di sini. Ya. Tapi bisa juga bukan mereka. Akan ada nama lain yang muncul. Nah, itu yang saya bilang kan tidak bisa menjadi jaminan utama ya, bahwa apa yang saya sebut kisi-kisinya di sini kode nama atau ya kita bisa mengatakan misalnya saya Roni Pangemanan tuh, RP. Ya, bisa saja berubah besok menjadi pemain yang lain dengan kode inisial yang lain yang akan muncul. Nah, karena kan sekali lagi yang menentukan itu Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI dan juga STY. Ya, mereka yang akan melihat ini. Saya memberikan kode di sini kisi-kisi, ini versi saya ya. Ini 3 nama yang mungkin saja masuk dengan usia yang matang untuk di lini serang, 2 di lini serang, 1 di gelandang, dia bisa bermain di gelandang menyerang, gelandang bertahan, bisa mengatur ritme permainan di tengah, dan saya rasa ini perlu untuk kita dapatkan pemain-pemain ini, dan mungkin sudah disaku Erick Thohir itu sudah bisa mengatakan ya, sudah bisa mengatakan bahwa 1 pemain depan, 1 gelandang. Siapa dia? Kita tidak bisa menyebutkan, hanya kode menurut saya kembali. Tapi Sintayong betul datang dari negara yang tradisi sepak bolanya sudah lebih tinggi. Tapi dia nggak dalam duduk begini nggak boleh merasa lebih ini gitu. Tapi kalau Bung Toel melihat bahwa Sintayong juga sudah bikin regenerasi yang baik di katakanlah di Rizky Ridho, di Asnawi, di Pratama Arham, kita punya generasi lagi yang masa depannya cerah. Itu dilihat juga nggak oleh Bung Toel? Lihat, saya tahu ada yang dikerjakan. Tapi pertanyaannya, apakah semua pelatih tim nasional nggak mengerjakan sesuatu? Mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Memang Ivan Kolev nggak mengerjakan sesuatu. Memang dulu 2007 Budi Sudarsono, Eli Eboy, Bambang Pamungkas nggak menggetarkan menurut saya sih. Gitu. Tapi zamannya kan nggak media sosial. Karis Yulianto center back apa nggak keren tahun itu 2007? Keren menurut saya sih. Gelandangnya Firman Utina, Ponario kan 2007. Keren juga. Cuman memang gebiarnya nggak seperti sekarang. Ivan Kolev pun nggak jadi dewa yang kalau dikritik sedikit terus ngamuk, nggak ada.
Dan saya nggak ngerti juga tuh, banyak sekali ya kok para pemain dari timnas Indonesia U17 pada kram ya di pertandingan semalam ya. Apakah mereka nggak latihan dulu tuh sebelum bertanding? Dan memang sih timnas Indonesia U17 kan lolos ke Piala Dunia U17 ya melalui jalur tuan rumah ya. Artinya kan lolos karena tuan rumah. Dan juga satu hal lagi teman-teman yang perlu kalian pahami, kita nggak bisa membandingkan Coach Sintayong dengan pelatih lokal lainnya di Indonesia karena Coach Sintayong ini levelnya sudah beda. Dia pernah membawa tim nasional Korea lolos ke Piala Dunia dan juga bermain bagus, bahkan mengalahkan timnas Jerman yang merupakan juara bertahan pada saat itu. Sebagai pemain juga banyak gelar yang telah dia dapat, bahkan dia pernah menjadi top skor dari Liga Korea. Jadi kita nggak bisa membandingkan apple to apple Coach Sintayong dengan pelatih lokal. Cuma para pelatih lokal harus bisa belajar dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong sehingga itu nanti dijalankan juga di level U17, U20 kan. Sekarang kan pelatih dari timnas Indonesia U20 kan bukan Coach Sintayong lagi ya. Sekarang kan Coach Sintayong fokus untuk timnas Indonesia senior dan juga U23. Gak masalah, pelatih lokal juga gak buruk menurut saya. Cuman mereka harus paham, benahi itu fisik. Nah timnas Indonesia U22 atau U23 itu bisa juara SEA Games karena fisiknya kuat. Sikap Keisuke Honda tengah menjadi sorotan publik Vietnam usai mengaku antusias menantikan laga timnas Indonesia melawan Jepang. Publik Vietnam kembali dibuat kesal timnas Indonesia, kali ini gara-gara pernyataan Keisuke Honda yang seolah memandang sebelah mata The Golden Stars. Lewat salah satu media lokal, Keisuke Honda diklaim menilai timnas Vietnam tak sekuat timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui bersama, timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Vietnam dan Irak di fase grup Piala Asia 2023 Qatar. Vietnam bakal lebih dulu melawan Jepang di fase grup ini, sementara timnas Indonesia melawan tim yang tak kalah kuat, Irak. Di laga terakhir fase grup barulah skuad Garuda bakal menghadapi Jepang, laga yang sudah lama dinantikan Keisuke Honda. Bagi Honda, timnas Indonesia merupakan kekuatan yang berbahaya dan tentu merupakan lawan yang dinantikan skuad matahari terbit. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya, ucap Keisuke Honda. Dari materi pemain, mereka sangat komplit. Akan sangat menarik ketika timnas Indonesia bersua Jepang di Piala Asia mendatang, imbuhnya. Pernyataan Honda itu ternyata membuat kesal publik Vietnam. Lewat salah satu medianya coba memprotes klaim yang dilontarkan ex-kapten timnas Jepang itu. Soha.vn menilai kualitas timnas Indonesia masih jauh di bawah Vietnam. Hal itu sangat mudah dilihat dari peringkat FIFA kedua tim. Pelatih Keisuke Honda mengabaikan timnas Vietnam lewat pernyataan mengejutkan tentang kekuatan timnas Indonesia, tulis Soha.vn. Nampaknya di mata Keisuke Honda, timnas Vietnam tak sekuat timnas Indonesia jelang pertemuan melawan Jepang di Piala Asia 2023. Honda menilai timnas Indonesia sebagai tim terlengkap dan layak ditunggu untuk melawan Jepang di putaran final Piala Asia mendatang. Jika melihat ranking FIFA, Jepang berada di peringkat 18 dunia, unggul jauh dari Irak yang bertengger di peringkat ke-68 dan Vietnam ke-94. Sedangkan timnas Indonesia hanya berada di peringkat ke-145 FIFA. Namun Honda menganggap timnas Indonesia sebagai lawan yang tak bisa dianggap remeh oleh timnas Jepang. Pasalnya skuad Garuda telah memperlihatkan kemajuan dan mulai menyempurnakan gaya bermain seperti tim-tim lain di Eropa, imbuh mereka. Publik Vietnam memang selalu dibuat kepanasan dengan kemajuan sepak bola Indonesia, apalagi di level tim nasional. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong hanya perlu membuktikan mereka adalah tim yang sudah matang ketika menghadapi Vietnam dengan kemenangan. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sudah menemukan cara untuk menghadapi Irak. Kedua tim akan bertarung pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Basra, Irak, Kamis 16/11. Skuad Garuda sudah tiba di Irak pada Minggu, 12/11 mereka langsung menggelar sesi latihan meski baru mendarat. Hasil laga melawan Irak akan sangat menentukan langkah Jordi Amat DKK. Pasalnya, Irak salah satu negara yang memiliki kans untuk melaju ke babak selanjutnya. Sintayong menjelaskan, dia memang sengaja memberikan sesi latihan pada anak asuhnya. Apalagi, mereka tidak menggelar pemusatan latihan TC di Indonesia. Semua persiapan digelar di Irak dan setelah pertandingan mereka akan merapat ke Filipina. Kami mulai latihan perdana di Irak sore hari tadi jam 4 sore. Hanya latihan pemulihan fisik saja, kata Sintayong dilansir bolasport.com dari laman PSSI.
Pelatih asal Korea Selatan ini menargetkan skuad Garuda bisa meraih kemenangan di laga ini. Kemenangan di laga perdana akan jadi modal penting untuk laga selanjutnya. Dia optimis mereka bisa meraih target tersebut saat melawan Irak. Ini adalah pertandingan pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Paling penting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak. Dengan begitu tentu hasilnya akan baik ke depannya. Tambahnya, meski mengincar kemenangan, Shin Tae-yong menyadari bahwa tim lawan tidak akan mudah dikalahkan. Apalagi, Irak saat ini berada di ranking 68 FIFA, dan Indonesia berada di 145. Namun, dia sudah menyiapkan rencana rahasia untuk laga nanti. Sebagai tim tamu, mereka siap memberikan kejutan dan bisa meraih kemenangan di laga nanti. Tidak masalah nanti melawan Irak. Memang peringkat FIFA mereka lebih baik dari Indonesia. Juga lawan yang berat bagi kita. Apalagi kita ini datang sebagai tamu. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Akan membuat taktik yang bisa meredam mereka, pungkasnya.